Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam At-Tuhfah. Ini masuk ke pembahasan Al-Mubtada wal Khabar, majelis ke-46 insyaallah. Dalam matan disebutkan babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyyah. Mubtada adalah isim yang marfu', yang kosong dari amil-amil yang sifatnya lafaz, ya. Amil adalah sesuatu yang membuat sebuah kata itu marfu' atau mansub atau majrur atau majzum, ya. Ya, yang membuat kata itu dalam keadaan i'rab ini, itu ada yang sifatnya lafal terlihat, ada yang sifatnya maknawi cuma bisa dipahami. Nah, mubtada ini amilnya maknawi, tidak bisa dilihat, ya. Beda dengan fa'il yang amilnya adalah fi'il ma'lum sebelumnya, ya. Tapi dia tidak ada sebelumnya amilnya. Wal khabaru wal ismul marfu' al musnadu ilaih. Sedangkan khabar sama isim marfu' yang dinisbatkan kepada mubtada, ya, yang sebagai keterangan dari mubtada. Nahu qaulika Zaidun qa'im, ya. Zaidun isim marfu' di awal jumlah, ya, dirofakkan bukan oleh amil yang lafzi. Qa'im khabar dinisbatkan kepada Zaid, itu sebagai keterangan dari Zaid. Wa Zaidani qa'imani sama mubtada khabar, cuma dia musanna. Wa Zaiduna qa'imuna sama juga, cuma di sini jamak. Syarah wa aqul al-mubtada'u ibaratun amma jtama'a fihi salasatu umur, ya. Mubtada itu adalah istilah untuk sesuatu yang terangkum padanya tiga perkara. Al-awwal an yakuna isman, ya. Pertama, dia harus isim. Fa kharaja an dzalikal fi'lu wal harfu, sehingga berarti fi'il dan huruf keluar dari istilah mubtada karena bukan isim. Wasani an yakuna marfu'an, dia harus marfu' mubtada itu. Ini yang kedua. Fa kharaja bidzalikal mansub wal majrur biharfi jarrin asli, ya. Sehingga keluar dari istilah mubtada yang tidak marfu', yaitu yang mansub, yang majrur dengan huruf jar yang asli, ya, karena ada huruf jar yang cuma zaid, ya, tambahan, ya. Aslinya enggak ada, ya. Boleh dihilangkan secara i'rab. Wasalisu an yakuna 'ariyan 'anil awamilil lafziyyah. Kriteria ketiga untuk mubtada yaitu dia kosong dari amil-amil yang sifatnya lafal, ya. Wa ma'na hadza, maksudnya an yakuna khalian minal awamil al-lafziyyah mislil fi'li, ya. Dia kosong dari amil-amil yang sifatnya lafaz, misalnya fi'il, ya, merofakkan fa'il dan naibul fa'il. Wa misli kana wa akhawatiha, seperti kana yang merofakkan khobarnya dan teman-temannya. Fa inna lismal waqi'a ba'da al-fi'li yakunu fa'ilan aw naiban 'anil fa'il 'ala ma sabaq. Karena isim yang terletak setelah fi'il biasanya dia akan jadi fa'il atau naib fa'il sebagaimana telah lewat penjelasannya.
Wal ismul waqi'u ba'da kana aw ihda akhawatiha yusamma isma kana wa la yusamma mubtada'an. Sedangkan isim yang terletak setelah kana atau salah satu temannya disebut isim kana, ya. Tidak disebut mubtada. Dan juga dari sisi lain yang terletak setelah kana yang marfu itu amilnya lafzi, yaitu kana itu sendiri, ya. Wa misalul mustawfi hadhihi al-umur as-salasata Muhammadun min qaulika Muhammadun hadir, ya. Contoh yang mencakup 3 perkara ini adalah kata Muhammad dalam kalimat Muhammadun hadirun, ya. Fa innahu ismun, ya, ini kriteria pertama. Marfu'un, kriteria kedua. Lam yataqaddamhu amilun lafzi, tidak didahului oleh amil yang sifatnya lafzi. Ini kriteria ketiga, ya. Wal khabaru wal ismul marfu'u alladhi yusnadu ilal mubtada, ya. Khabar adalah isim marfu' yang dinisbatkan kepada mubtada, ya, sebagai khabarnya, keterangannya. Wa yuhmalu alaih, ya, mirip maknanya. Fayatimmu bihi ma'ahul kalam, sehingga tatkala sudah ada khabarnya, dengan sebab khabar inilah ketika digabung dengan mubtada, al-kalam jadi yatim, jadi sempurna, ya. Wa misaluhu hadirun, contohnya hadirun min qaulika Muhammadun hadirun, ya, dari kalimat ini Muhammadun hadirun. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khabari ar-raf'u kama ra'ait, ya. Aturannya masing-masingnya dari baik itu mubtada maupun khabar itu harus marfu sebagaimana engkau lihat dalam contoh. Wa hadzal raf'u imma an yakuna bi dhammatin dhahirah, marfu'nya ini kembali ke pembicaraan tanda rafa, ya. Bisa jadi dhammahnya dhahirah, nahu Allahu rabbuna, ya, terlihat. Wa Muhammadun nabiyyuna, terlihat. Wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddarah lita'azzur, bisa jadi dhammah juga tapi muqaddarah. Contohnya Musa mustafa minallah, ya. Musa adalah pilihan dari Allah. Nahu Laila fudlan nisa'i, Laila, ya. Fudlah, dua-duanya ujungnya alif, tidak terlihat dhammahnya. Wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhurihal as-siqal, ya. Bisa juga mubtada dan khabar itu tanda rafa'nya muqaddarah karena siqal, ya. Contohnya al-qadhi, ujungnya ya, dhammah muqaddarah. Al-ati, huwal ati, ya. Al-ati khabarnya, adapun huwa disebut dhamir fasl, tidak ada i'rabnya, ya. Ini dua-duanya muqaddarah dengan siqal. Wa imma an yakuna marfu'an bi harfin minal huruf allati tanubu 'anil dhammah. Bisa juga mubtada khabar marfu dengan selain dhammah, yaitu penggantinya, baik alif atau wawu, ya. Contoh yang pakai alif musanna, al-mujtahidani faizani, marfu tanda rafa'nya alif, ya, karena musanna. Kemudian catatan, ya. Wala budda fil mubtada'i wal khabari min an yatatabaqa fil ifrad, ya. Mubtada dan khabar itu harus sama, ya, harus cocok dalam masalah jumlahnya, ya. Di antaranya harus sama-sama mufrad, Muhammadun qaim, mufrad dua-duanya. Wat tasniyah harus sama-sama musanna, al muhammadani qaimani. Wal jam'i, ya, harus sama-sama jamak, nahu al muhammaduna
qa'imuna. Wa fit tadhkiri kahadhil amsilah, harus sama-sama jenisnya juga ya. Mubtada muzakkar maka khabarnya juga muzakkar ya. Seperti contoh tadi. Wa fit ta'nis, kalau muannas ya sama-sama muannas. Nahu hindun qa'imatun wal hindani qa'imatani wal hindatu qa'imatun ya. Ini pembahasan awal dari al-mubtada, yaitu pengertian mubtada ya dan khabar serta contoh-contohnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dua macam mubtada, yaitu berupa isim zahir dan dhamir. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi washabihi.